Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa, mahasiswi baru ya, di Stikip Banjarmasin. Alhamdulillah saya diundang oleh Stikip untuk menyampaikan beberapa hal tentang narkoba. Saya perkenalkan, nama saya Iskandar Adam, SKMMM. Saya adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Adik-adik sekalian, perlu diketahui ya bahwa saat ini, fenomena saat ini adalah dunia ya, selain adanya serangan COVID-19, kita juga diserang oleh berbagai suplai narkoba ya, terutama dari luar ya, yang banyak berkontribusi untuk suplai ini adalah dari negara Cina. Nah, kenapa jadi sampai jumlah penyalahguna di Indonesia maupun di Provinsi Kalimantan Selatan ini menduduki mulai peringkat 3, turun ke 6 sampai sekarang 9, tapi kuantitasnya masih banyak gitu. Ada beberapa hal ya menyebabkan Indonesia ini disebut dengan negara darurat narkoba. Ya, ada indikatornya. Indikatornya adalah pertama, karena memang jumlah penyalahguna itu sangat banyak sekali. Di Indonesia ini ada 5,1 juta jiwa ya. Kemudian kemarin penelitian dari riset dari UI itu memang turun menjadi 3,1 juta jiwa ya. Tapi ini di provinsi-provinsi tertentu malah naik ya. Di Kalimantan Selatan ada 57.000 ya, 321 orang yang menyalahgunakan narkoba. Ini dari jurnal UI. Ini tidak termasuk dalam penelitiannya untuk bahan-bahan adiktif berbahaya seperti lem, jenit, komik dan lain sebagainya. Ini masih belum diteliti ya. Yang diteliti adalah narkotika dan psikotropika. Nah, jadi ini sangat banyak ya, sehingga sangat mengkhawatirkan generasi muda kita, terutama anak-anak sekalian, adik sekalian ya. Untuk itu nanti kita sampaikan beberapa hal yang sangat urgent sekali. Kenapa sih di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini banyak sekali suplai narkoba gitu. Ternyata ada beberapa indikator ya. Ada supply ya, demand reduction namanya, itu pemakai. Ini sangat banyak. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada 57.321 orang. Kemudian ada supply reduction. Jadi ini ada hukum pasar yang berlaku di sini. Karena pemakainya sangat banyak, maka suplainya pun meningkat dan harganya pun naik. Nah, inilah bisnis yang menggiurkan. Kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah ya. Bagaimana sih caranya untuk supaya narkoba ini tidak lagi masuk ke Indonesia atau suplainya yang terlalu banyak gitu. Jadi ada dua dimensi ya. Pemerintah kemudian melakukan yang namanya rehabilitasi kepada pemakai, kemudian kepada bandar, kurir atau yang menyuplai itu dihukum. Nah, tapi sayangnya persepsi ini masih berbeda ya antara penegak hukum dengan BNN. Jadi BNN itu pemakai adalah korban penyalahguna narkoba. Tapi penegak hukum di lain seperti kepolisian itu kalau pemakai adalah kriminal. Nah, jadi ini masih belum satu persepsi. Jadi jumlah penyalahguna yang ditangkap ya, kemudian masuk di penjara
di sel di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Lapas Teluk Dalam itu mencapai 2.500 ya. Padahal kapasitas di sana cuma 633. Jadi di sana sangat berjejal ya. Nah, pemakai yang masuk ke sel akhirnya juga menjadi kurir atau bandar ya, karena mereka pemakai bukan bandar. Kalau itu direhab, kemudian mereka tidak lagi menggunakan, maka suplai banyak pun tidak akan terpengaruh ya. Seperti orang jual rokok ya, kan tidak semua orang ngerokok. Jadi biar banyak orang jual tapi yang makanya tidak ada, maka bandar akan bangkrut sendiri. Nah, Bapak kembali ke indikator ya, kenapa jadi Indonesia ini darurat narkoba. Tadi jumlahnya terlalu banyak. Kemudian yang meninggal itu 50 sampai 33 orang per hari ya. Ini sangat banyak ya. Kemudian tidak ada satu provinsi pun di Indonesia, dari 34 provinsi itu tidak ada satu provinsi pun yang bebas dari penyalahgunaan narkotika ya. Ternyata narkoba ini merebak di seluruh lapisan elemen masyarakat ya. Orang pintar, orang bodoh juga kena ya. Perempuan, laki-laki juga kena. Yang anak dewasa, anak-anak juga kena ya. Semua, orang miskin, orang kaya kena. Nah, ini sebenarnya ini adalah sebuah settingan dari luar ya. Bagaimana narkoba ini kalau digunakan sekali saja itu akan sangat sulit untuk lepas ya. Karena ini zat kimia yang mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Jadi narkotika itu sebenarnya adalah bahan atau zat ya, yang kalau digunakan ya itu bisa menghilangkan rasa sampai mengurangi nyeri ya. Jadi sebenarnya itu adalah zat untuk menghilangkan rasa sakit ya, seperti kalangan medis menggunakannya untuk operasi, untuk patah tulang digunakan di UGD seperti morfin. Itu morfin itu adalah penahan sakit, digunakan biasa kalau serangan jantung ya. Nah, obat ini sebenarnya diperlukan, tapi disalahgunakan ya. Jadi bahan ini bisa menyebabkan ketergantungan, maka diolah, diturunkan menjadi putau, heroin ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Kemudian ada yang namanya psikotropika ya. Psikotropika ini adalah juga bahan atau zat ya, yang bisa berkhasiat mempengaruhi sistem saraf pusat ya, bersifat psikoaktif. Artinya kalau orang memakai itu akan ada perubahan mood ya, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku ya, kemudian ada perubahan gaya hidup ya. Nah, ini bisa membuat orang euforia, sehingga kalau orang sekali saja memakai, maka akan terus-terusan otaknya itu merekam bahwa ia butuh zat tersebut. Jadi sangat sulit untuk keluar ya. Jadi ada beberapa hal ya yang sebelum kena itu ada beberapa tingkatan ya. Kalau masih dalam tahap eksperimen yang coba-coba, ini masih bisa kita rehab. Kemudian tahap rekreasional, ini tahap orang sudah mulai mencoba memakai dengan komunitas ya. Kalau ada ulang tahun, ada pertemuan dengan kawan yang baru ya, untuk merayakannya makai. Kemudian ada yang disebut dengan tahap situasional. Ini para pekerja berat ya. Bisa saja sopir-sopir yang melakukan perjalanan jauh, seperti sopir batubara ya, sopir antara provinsi, sopir Pertamina ya. Nanti saya cerita bagaimana kita mentes urin di sel ya. Ini sangat unik sekali. Jadi kemudian ada tahap adiksi. Nah, tahap adiksi ini kalau UNODC ya, United Nations Drug and Crime itu mengatakan bahwa orang yang memakai narkoba kemudian menjadi adiksi dengan pemakaian interval 1 hari 2 kali atau 3 kali, ini tidak akan bisa sembuh. Nah, jadi hati-hati adik-adik sekalian, orang yang memakai narkoba itu kalau sudah tahap adiksi itu WHO mengatakan tidak bisa sembuh. Dia hanya bisa pulih, dipertahankan.
tapi sangat sulit ya, karena bisa kembali lagi relapse namanya, dia kembali lagi. Nah ini, jadi jangan sampai masuk ke tahap yang namanya yang namanya adiksi ya. Nah kemudian tadi darurat narkoba juga selain geografis kita ya, geografis kita ini ternyata ya, pulau kita ini ada 17.500, sangat banyak. Ini yang menjadi kendala di Indonesia ini, bagaimana dari luar itu masuk ke pulau-pulau terpencil. Kita sangat kekurangan SDM, baik TNI maupun Polri maupun penegak hukum lainnya, sehingga sangat mudah mereka masuk ya. Kemudian demografis juga ya, ini sebenarnya bagus sih demografis dengan banyaknya anak muda, banyak jumlah penduduk. Nah, tapi sekarang ini jumlah penduduk yang 260 juta jiwa ini, ternyata 30%-nya di Indonesia ini adalah pencari kerja. Jadi antara ada dan tiada ini, antara kerja dan tidak. Jadi sangat banyak ya, 30% dari 260 juta jiwa ini nggak karuan yang mau cari kerja apa gitu. Nah, adik-adik mahasiswa ini dituntut untuk mempunyai skill nanti ya. Mempunyai skill, mempunyai vokasional atau sebuah keterampilan yang nanti bisa berkompetisi di dalam kehidupan. Karena di zaman adik-adik sekalian nanti ya, setelah lulus itu siapa yang tidak mempunyai skill ya di dalam kehidupan, maka dia akan tertinggal. Ini sangat ketat nanti ya, karena kita sangat banyak jumlah kita ini ya. Nah, kerugian negara juga luar biasa ya. Darurat narkoba ini kerugian negara juga biasa ya, sampai 84,7 triliun ini yang privasi, maksudnya yang digunakan oleh pemakai gitu. Nah, yang celakanya di Indonesia ini ya, ini kita harus sadar diri. Kita ini, hukum kita ini sangat lemah ya, law enforcement namanya ya. Petugas bisa bergaining ya, bisa dilakukan komunikasi ya. Nah, inilah yang menyebabkan sampai terjadinya banyak bandar-bandar yang lepas ya, berkeliaran ya, karena ada oknum-oknum yang itu kita akui ya, dimanapun begitu. Nah, tapi harusnya orang yang menegakkan hukum itu lebih kuat daripada yang ditegakkan gitu. Itu prinsipnya begitu sebenarnya. Jangan yang menegakkan hukum lebih lemah daripada yang ditegakkan. Nah ini ya. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, lapas itu merupakan tempatnya orang bertransformasi ya, yang dulunya pemakai jadi kurir, jadi bandar ya, bahkan jadi distributor. Nah itu. Kemudian Dede sekalian ya, kenapa sih narkoba itu dilarang ya? Nah ternyata ada beberapa hal yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Yang pertama adalah karena efeknya itu ya. Efeknya itu ada yang disebut dengan psikoaktif ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi. Orang yang makai itu dia aktif ya, euforia. Nah, ini bisa menyebabkan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, sudah pemakaian yang intervalnya atau jaraknya itu dekat, makanya ini tidak bisa sembuh masalahnya. Nah, kalau tidak bisa sembuh, jadi orang ini harus memakai, dia perlu uang ya. Dia perlu fasilitas, dia perlu harus kesana kemari cari uang. Akhirnya itu yang menyebabkan timbulnya kriminal ya. Nah, makanya ini dilarang karena sangat merugikan masyarakat dan diri sendiri, apalagi keluarga gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan halusinogen ya. Jadi orang yang memakai narkoba itu dia akan menyebabkan halusinogen ya, menyebabkan halusinasi dan satunya itu ya halusinasi, menyebabkan orang itu kalau halusinasi ini begini, adik-adik sekalian, halusinasi itu adalah
orang ya yang merasakan, yang mendengar, melihat, tapi objeknya tidak ada, maka dia bisa ngomong sendiri gitu. Dia ngomong sendiri ya, dia berbicara sendiri, dia ketawa sendiri ya, seperti orang gila gitu. Nah, ini disebut dengan halusinasi ya. Nah, kemudian ada efek yang juga sangat berbahaya, disebut dengan depresan ya. Ini pemakaian yang tetrahydrocannabinol seperti ganja ya, seperti kanabis, itu ganja yang dari Aceh itu yang terbaik katanya. Itu kalau diminum, kalau diisap itu bisa menyebabkan ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak orang gila. Nah, ini yang kenapa jadi sampai pemerintah itu melarang ya, pemerintah melarang ya. Angka-angka ini tahun demi tahun alhamdulillah ada penurunan ya, penurunan. Tapi pemakai ini di Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, ini mereka meracik sendiri ya. Apa yang diracik itu macam-macam ya. Ada yang kemarin kami Regia ya, sebelum Covid Regia di mana, di HBI, di sini di diskotik sini, itu hampir rata-rata di kantong mereka itu ada Somadril ya, Somadril. Itu diminum 1 keping gitu. Sebenarnya efek yang mereka dapatkan itu adalah bukan play, tapi sebenarnya mereka keracunan ya, keracunan Somadril sebenarnya. Nah, keracunan itu menurunkan kesadaran. Orang yang turun kesadaran itu meranyau ya, dan berbuat nekat dan tidak ada malu-malunya. Sebenarnya itu ya, bukan play mereka, tapi keracunan ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian ya, saya sampaikan juga nih ya, apa sih, bisa nggak orang narkoba itu terlihat gitu ya? Bisa nggak si A pakai narkoba, si B pakai narkoba? Nggak bisa ya. Secara faktual nggak bisa, tetapi kecuali dites urin ya. Adik-adik misalnya dites urin, nah itu bisa ya, bisa positif, bisa negatif. Tapi secara psikologis ya, secara psikologis itu agak-agak merembet ke pemakaian narkoba. Ada indikasi terpapar narkoba. Yang pertama dia ya, kalau orang pakai narkoba itu biasanya ya, tadi yang Bapak sampaikan, dia perlu uang banyak ya. Maka hati-hati, barang-barang kita juga bisa hilang ya. Jangankan barang orang, barang sendiri pun dia jual gitu ya. Apa saja dijual untuk memenuhi kebutuhan ya. Lihat ya, mahasiswa itu kesibukannya. Kalau kesibukannya luar biasa ya, tapi nilai akademiknya turun, itu perlu dicurigai itu ya. Dia sibuk sekali ya, mungkin melebihi sibuk bos batubara mungkin gitu ya. Nah, ini tidak, korelasinya tidak nyambung gitu antara kesibukan dia sebagai mahasiswa tapi nilai akademiknya turun tuh ya. Kemudian adik-adik bisa lihat temannya ada komunitas, siapa komunitasnya gitu, gampang lihatnya ya. Dari kehidupan sehari-harinya dia biasanya berkawan tidak jelas. Nah, ini kadang-kadang ada preman, kadang-kadang ada aparat, kadang-kadang nanti ada apa namanya, orang yang pelajar gitu, mahasiswa juga. Jadi tidak jelas ya. Kalau kita ya sebagai mahasiswa, biasanya komunitas kita tuh menunjukkan kualitas kita. Itu kelihatan sekali ya. Kalau yang belajar ya, ke masjid, ke musola ya, kemudian ikut majelis taklim, itu jelas sekali komunitasnya itu aja ya. Dia tidak nyambung dengan ada mahasiswa misalnya begadang malam, kemudian ke diskotik malam ya, kemudian kebut-kebutan ya, kemudian memakai narkoba, itu juga ada komunitasnya. Makanya di pemetaan itu ya, kami di BNN itu kami punya sebuah alat ya, kayak cyber gitu. Jadi alat itu bisa mendeteksi keberadaan adik-adik sekalian ya. Dengan terdeteksinya nomor HP, maka kalian juga terdeteksi di situ ya. Dimanapun posisi kalian akan kelihatan ya. Nah, ini ada cerita kemarin ya, ini baru ditangkap.
di Belitung ya, di Belitung sini ternyata ada orang jual pulsa tapi punya mobil 1 miliar. Nah, ini kan nggak mungkin nih, jual pulsa mobil 1 miliar. Pulsa itu kan ujungannya 2000 ya. Nah, kemudian intelnya BNN ya, intel BNN itu kamu pasti tidak ketahuan itu, karena mereka tuh seperti tukang pentol gitu, tukang beca gitu ya. Datang ke situ beli pulsa ya. Setelah beli pulsa beberapa kali ya, sudah agak akrab. Akhirnya dia nanya, itu mobil siapa mas gitu. Oh mobil saya beli gitunya, 1,3 miliar gitu. Oh iya, jual pulsa aja. Iya jual pulsa, katanya. Oh hebat ya, kata polisi itu kan, kata intel kami itu. Nah kemudian dipintalah nomor HP ya. Dipintalah nomor HP, tukaran HP. Minta pak, nomor HP kalau saya beli pulsa nanti, katanya. Oh ya sudah kenal kan. Nah setelah kami lihat di monitor itu dia transaksi dengan Malaysia. Nah dengan Malaysia ya. Maka pas pengiriman yang 4 kilo kemarin, pengiriman transaksinya di Pelabuhan Trisakti, kami giring masuk Belitung. Nah udah ya, ternyata di dalam paketnya itu ada sabu 4 kilo gitu. Itu hukuman mati ya, hukuman mati. Nanti nanti di pengadilan nanti dia yang bermain, mungkin di sana bisa kurang, bisa lebih ya, bisa hukuman mati, tapi sangkaannya di situ adalah hukuman mati ya. Nah itu ya, hati-hati juga ya adik-adik ini, kalau misalnya jangan sekali-kali coba pakai narkoba ya, karena pemetaan ini sudah jelas sekali ya, siapapun yang memakai ketahuan, tinggal menunggu giliran siapa yang ditangkap gitu ya. Lebih baik tugasnya pelajar adalah belajar ya, tugas mahasiswa belajar. Nah, saya sarankan kepada adik sekalian, bikin satu komunitas ya, seperti forum pemuda anti narkoba ya, forum gerakan anti narkoba mahasiswa Stikip misalnya. Nah, bikin itu, ini di dalamnya berkolaborasi dengan BNN kota maupun BNN provinsi ya. Ini sangat membantu. Kenapa? Karena beberapa universitas itu kami libatkan dalam kegiatan BNN. Mereka bisa penyuluhan, karena kami kasih training of trainer. Kami kasih mereka bahan-bahan untuk penyuluhan, seperti workshop ya, bimbingan teknis, semua kami kasih di situ. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti mau ya, misalnya bikin, nanti bisa konsultasi dengan saya ya, Pak Adam dari BNN Provinsi Kalsel. Nanti kita sama-sama membangun benua ini ya, yang orang hulu sungai, misalnya orang Kandangan ya, kita bangun di sana nanti ya, misalnya orang rantau ya, adik-adik bisa membangun di sana nanti ya. Nah ini juga membantu pemerintah ya. Nah kemudian bagaimana pemerintah untuk menangani ini ya? Ternyata pemerintah bagi 3 ya penanganannya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan pencegahan primer, disebut dengan primer preventif ya. Nah, pencegahan primer ini, adik-adik sekalian, sebenarnya ini perlu bantuan mahasiswa ya. Ini adalah pencegahan yang dilakukan pada anak yang belum mengenal narkoba. Nah, jadi kita atur mindset anak itu ya. Kita sampaikan bahwa pemakai narkoba itu ya mempunyai 4 hal ya. Yang pertama, dia akan berurusan dengan hukum ya, bisa ditangkap polisi, bisa masuk penjara, bisa dihukum mati, bisa ditembak mati di tempat. Nah itu kalau memakai narkoba, 1 ya. Yang kedua, pemakai narkoba itu akan jangka panjangnya dia akan mengalami sakit fisik ya. Bisa saja otaknya mengkerut ya, lambungnya rusak. Kemudian yang paling jelas pada pemakai narkoba adalah kerusakan ginjal ya. Karena obat ini, zat ini tidak pakai dosis. Tidak ada bandar itu bikin obat narkoba ini pakai dosis. Jelas sekali ya,
bahwa obatnya adalah racun yang dimasukkan tanpa dosis, kemudian nanti merusak ginjal. Ini rata-rata mereka yang memakai jangka panjang ini biasanya cuci darah, ya. Yang ketiga, mereka ini akan ditekan secara sosial, mendapatkan diskriminatif dan stigma. Nah, dapat stigma bahwa di pemakaian narkoba, nanti kalian akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Itu kita sampaikan kepada anak yang belum kena. Yang keempat adalah secara psikologis itu berubah perilaku, sikap, ya, intuisi, kognitifnya berubah semua. Jadi tadi sakit, ya, kemudian perilakunya juga berubah. Nah, ini yang menyebabkan kalau sikap itu namanya attitude, ya. Kalau berkomunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan keluarga, ini tidak ada lagi filternya, tidak ada lagi merasa sopan santunnya, ya. Makanya adik-adik sekalian ini kuliah, ya, belajar itu sebenarnya salah satunya adalah merubah perilaku, ya. Bagaimana sih berperilaku yang baik itu? Ya dengan sekolah ini, ya. Nah, itu. Jadi ada 4 tadi, yaitu namanya pencegahan primer. Kemudian ada namanya pencegahan sekunder, ya. Nah, pencegahan sekunder ini dilakukan pada orang yang coba-coba, ya. Ini Bapak pernah pembina apel di satu SMP, ya, SMP di Banjarmasin, ya. Itu Bapak di depan itu bilang begini, siapa yang pakai narkoba, angkat tangan saja. Pakai jinet, angkat tangan saja. Kalau tidak, Bapak tes urin, ya. Kalau dapat tes urin, masuk sel. Kalau angkat tangan sekarang, nanti direhab, nanti kita konsultasi dengan psikolog atau dengan konselor, ya. Ada konselor adiksi namanya di BNN itu. Kalau ke situ nanti ada pemahaman yang harus diketahui oleh pemakai. Nah, setelah disuruh angkat tangan, ternyata cowok itu angkat tangan semua gitu, sebagian cewek gitu. Artinya ada beratus-ratus orang pakai jinet gitu, ya. Nah, inilah fenomena kenapa pemerintah itu mencoba untuk merehab, ya, memperbaiki supaya ini tidak bertambah, ya. Kemudian para bandar, para kurir, ya, para penyuplai itu dihukum. Nah, itu yang strategi pemerintah, ya. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan pencegahan tersier, ya. Tersier ini adalah pemakai murni, ya, pecandu, ya. Pecandunya ini, ya, tidak akan pernah bisa sembuh kalau tidak ada pihak ketiga yang membantu, ya. Dan mereka menunggu kematian. Kenapa? Karena pemakaian narkoba itu tidak jauh-jauh penyakitnya adalah HIV, AIDS, ya. Karena mereka itu tujuannya makai adalah untuk senang-senang, ya. Akhirnya biasanya dari jumlah kematian yang 50 orang per hari sampai 30 sampai 50 orang per hari itulah kematiannya karena ada penyakit penyertanya. Yang kedua adalah penyakit seks menular, ya. Nah, ini juga kalau pada laki-laki, ya, kalau misalnya terjadi penyakit seks menular itu, ini akan membahayakan reproduksi, ya. Artinya mereka bisa mandul, ya, karena terjadi infeksi di sana. Nah, itu kenapa jadi sampai orang ketiga yang harus memperbaiki, direhab, ya. Nah, cara-cara ini sudah kami laksanakan. Sudah kita laksanakan di BNN. Alhamdulillah kemarin penelitian 2019, ya, Bapak juga ikut, itu turun, ya, dari 1,97, ya, menjadi 1,30% dari jumlah penduduk yang kena. Jadi turun, ya. Turun memang tidak signifikan, ya, tapi ini adalah usaha kita bersama. Jadi saya berharap nanti adik-adik sekalian yang kuliah di sini, ya, menjadi agen-agen perubahan, ya, kemudian tahulah
bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ke keluarga gitu ya, atau tetangga ya. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir Bapak sampaikan lah, ikon sekarang adalah hidup 100% ya. Hidup 100% itu sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba ya. Sadar, apa yang disebut dengan sadar ya? Sadar itu kita ini menikmati hidup ya. Menikmati hidup dengan sadar akan internal diri maupun apa yang terjadi di situasi sekitar. Itu sadar kita. Karena kita orang yang normal gitu. Kemudian sehat ya. Sehat ini lingkupnya sangat banyak ya. Jadi menikmati hidup dengan pola hidup yang sehat, baik dalam mengkonsumsi makanan maupun menjaga kebugaran fisik dan mental. Jadi makanan, fisik dan mental. Nah, itu disebut dengan sehat. Atau disebut dengan biopsikososial ya, spiritual. Itu disebut dengan sehat. Kemudian apa yang disebut dengan produktif? Nah, adik-adik harus produktif ya. Adik-adik tetap menikmati hidup ya, dengan pemberian orang tua, dan ingat ya, orang tua kita itulah orang tua ya. Orang tua kita kaya, alhamdulillah. Orang kita menengah, alhamdulillah. Orang tua kita tidak punya juga, alhamdulillah. Karena kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat dengan orang tua kita, tidak akan berubah juga ya. Jadi adik-adik harus syukuri gitu. Kalau orang tuanya menengah aja gitu ya, biasa-biasa saja, cukup saja, ya alhamdulillah, syukuri saja. Kemudian kalau orang yang tidak punya ya, dia juga harus bersyukur ya. Karena kalau tidak bersyukur, dia tidak akan merubah juga dengan keadaannya itu ya. Jadi produktif itu menikmati hidup dengan selalu menghasilkan karya dalam bidang atau pekerjaan yang ditekuni, termasuk dengan belajar ya, dengan belajar yang secara intens ya, belajar secara sungguh-sungguh ya. Nanti kelihatan ya, yang sukses itu kelihatan dari awal ya. Jangan berharap kalian ya muda poya-poya ya, tua kaya raya ya, kemudian mati masuk surga. Itu halu ya, halusinasi namanya ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah bahagia ya, menjalani hidup 100% dengan perasaan bahagia tanpa narkoba. Nah, bahagia ini adalah sesuatu yang diciptakan ya. Bukan bahagia itu datang dengan sendirinya. Contoh, kita berkomunikasi dengan kawan kita, jangan menyakiti dia, jangan berkata-kata kasar, jangan menghina, jangan menggibah. Kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena orang senang ya. Orang senang ya. Jadi karakter itu sebenarnya begini ya. Bapak sampaikan bahwa hati-hati dengan pikiran ya. Hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran itu bisa menjadi perkataan ya. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu bisa membuat sebuah action ya. Jadi implementasi dari perkataan adalah action. Hati-hati dengan action atau perbuatan, ini adalah menjadi sebuah karakter. Nah, hati-hati juga ya, karakter kita kalau buruk maka akan mempengaruhi tujuan hidup kita, akan mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, saya kira demikian ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya ucapkan selamat menjadi mahasiswa baru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.